lagi punya korupsi kagak ditahan. Nyengir dapat duit. Iya dong, tuh yang empat yang punya salah jelas-jelas aja salah tuh. Dapat duit haram, kalian dapat duit haram. Pesenan kok pesenan. Yang empat tuh yang punya salah tuh. Yang jelas-jelas korupsi. Korupsi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Gimana? Apakah kalian sudah menyaksikan putusan pra-peradilan Tom Lembong? Bagaimana? Apakah kalian puas dengan putusan tersebut? Komen di bawah guys ya. Tahu nggak sahabat Henrys? Di balik putusan pra-peradilan Tom Lembong, ini ada berita yang geger dan mengejutkan. Tiba-tiba berita tentang dugaan proyek fiktif Kejagung yang nyaris 1 triliun itu di take down. Kemarin saya pernah membuat video berita di balik penangkapan Tom Lembong terbongkar ada dugaan proyek fiktif Kejagung nyaris 1 triliun. Dan sumber beritanya saya ambil dari berita media online. Tahu nggak sahabat Henrys? Ternyata beritanya udah nggak ada. Beritanya udah di take down. Kenapa? Dan ada apa? Oke. Nah, ini dari matafakta.com sahabat Henrys ya. Ketika beritanya saya klik sahabat Henrys, dari Monitor Indonesia itu dugaan proyek fiktif pengadaan alat intelijen Kejagung nyaris 1 triliun. Judulnya masih sama, tapi beritanya udah nggak ada. Berita dengan judul dugaan proyek fiktif pengadaan alat intelijen Kejagung nyaris 1 triliun. Siapa bersembunyi di balik narasi rahasia negara tidak ditemukan. Anda bisa baca berita terkait atau berita lainnya. Udah nggak ada beritanya guys ya. Padahal sumber beritanya dari sini. Di take down. Oke. Kenapa? Ada apa ini kira-kira? Dan ternyata dari Poros Jakarta juga saya buka beritanya, dugaan korupsi proyek fiktif alat sadap 950 miliar Kejagung 4 hari yang lalu ya. Diklik beritanya, yang keluar Ancol berikan tiket wisata gratis untuk guru. Dan kalau metafakta.com 5 hari yang lalu, berarti yang pertama memberitakan ini matafakta.com ya, membongkar dugaan korupsi alat intelijen Kejaksaan Agung. Nah, kalau ini masih ada. Ini Jumat 22 November 2024. Oke. Dan kita perhatikan yang Mata Fakta yang membeberkan kalau pemberitaan ini di take down. Oke. Mata Fakta. JNW sesalkan Kejagung bungkam soal dugaan proyek fiktif. Dan nanti tiba-tiba anggota DPR langsung ngecek ke Kejagung, Syahroni. Nanti kita lihat beritanya ya, bagaimana pengecekan yang dilakukan oleh Syahroni di Kejagung terkait dugaan proyek fiktif ini atau alat intelijen negara. Oke, ini kita bacakan dulu beritanya dari Mata Fakta ya. Ini ada investigasinya, foto saat investigasi ke kantor PT PSP pemenang proyek Rp 950 miliar milik Kejaksaan Agung. Hampir 1 triliun guys ya. Berita Jakarta, sangat disayangkan para pejabat tinggi khususnya di Direktorat Jaksa Agung Muda Intelijen Jamintel Kejaksaan Agung tidak merespon 4 proyek yang menjadi sorotan publik. Hal itu dikatakan Ketua Jaringan Nusantara Watch JNW Indra Sukma menyoroti proyek berbranding rahasia negara dengan nilai yang cukup fantastis, namun disinyalir banyak ditemukan kejanggalan. Menurut Indra, meski proyek dengan sistem PL atau penunjukan langsung senilai Rp 300 miliar, bidang Intel Kejagung tersebut dianggap rahasia negara. Harusnya tetap bisa dijelaskan sesuai peraturan perundang-undangan. Berarti ada undang-undang yang menjelaskan kalau proyek itu harus dijelaskan, guys ya. Tahun 2018, proyek pengadaan alat sadap Zero Click Intrusion System di Mabes Polri senilai 149 miliar dilakukan secara tender, bukan PL yang dimenangkan PT Dika Karya Utama.
Jelas Indra Selasa 26 November 2024. Apa bedanya? Lanjut Indra dengan proyek pengadaan laboratorium digital forensik Integrated Digital Forensic Management System for Investigation tahun 2024 dengan pagu anggaran 300 miliar Kejaksaan Agung itu. Kan pagu anggarannya sudah tertera dan itu menggunakan uang negara. Masa nggak bisa dijelaskan kalau memang proyek itu masuk kategori rahasia negara ketika media mengkonfirmasi, bukan malah didiamkan ujarnya. Jadi ini sudah ada media yang mengkonfirmasi langsung mengenai pemberitaan ini, tapi tampaknya didiamkan gitu ya guys ya. Indra pun mengamati sejak awal dirilis media online matafakta.com. Oh, jadi yang pertama kali merilisnya ini matafakta.com tanggal 5 ya. Baru susul media-media yang lain. Terkait adanya kejanggalan dugaan proyek fiktif Kejaksaan Agung, Kejagung, beberapa media yang sempat ikut merilis disinyalir mendadak mengalami perubahan isi pemberitaannya. Seperti di awal tadi ya. Tiba-tiba berubah isi pemberitaannya guys ya. Yang pertama kemarin yang kita cuplik pemberitaannya dari Monitor Indonesia, tiba-tiba tidak ditemukan ya kan. Kemudian di Polres Indonesia juga berubah pemberitaannya. Kita tidak menemukan jawaban dari pihak petinggi Kejagung terkait proyek tersebut. Yang kita temukan malah ada yang mendadak berubah isi berita dan ada juga yang meng-take down pemberitaannya. Ada apa imbuhnya? Ya, ini kan jadi pertanyaan publik ya. Kenapa di-take down pemberitaannya? Ya kan? Nah, saya mengambil pertama mencuplik isi beritanya di Monitor Indonesia. Tahu di Monitor Indonesia sudah tidak ada, di take down, ganti perubahan beritanya. Judulnya masih ada, ketika diklik lain pemberitaannya ya. Pemberitaannya tidak ditemukan. Meski begitu, Indra mengapresiasi kinerja Kejagung yang sudah bisa mengembalikan kepercayaan publik terkait pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berhasil membongkar kasus-kasus besar di Indonesia. Mungkin ini sekarang salah satunya seperti kemarin yang Ronald Tanur ya kan, dan sekarang ini juga lagi masih terus dilanjut dijadikan tersangka kasus impor gula Tom Lembong yang sampai fase kemarin putusan pra peradilan dan tampaknya akan terus berlanjut gitu ya. Dan banyak pihak yang menyayangkan putusan pra peradilan kemarin ya kan, bukti-bukti yang diperlihatkan oleh kejaksaan, dan ada momen yang ada video saat emak-emak protes hasil putusan sidang tersebut. Jaksa dari Kejaksaan Agung pun tersenyum puas gitu kayaknya gitu, atau tersenyum apa gitu. Apa arti senyuman dari para jaksa ini ya? Emak-emak ini protes, senyum karena emak-emak protes atau gimana nih? Nah, itu ada videonya guys ya. Nah, ini videonya. Mana keadilan? Yang benar-benar yang lagi punya korupsi kagak ditahan. Nyengir dapat duit. Iya dong, tuh yang empat yang punya salah jelas hanya salah tuh. Adilin. Orang yang nggak bersalah orang. Senang semua. Dapat duit haram kalian, dapat duit haram. Pesenan kok pesenan. Yang empat tuh yang punya salah tuh. Yang jelas korupsi. Ini mak-mak protes dengan kerasnya ya. Oleh karena itu, jangan kembali diperburuk lagi citra Kejagung terkait beberapa proyek yang kini menjadi sorotan publik. Pihak Kejagung harus bisa menjelaskan itu sehingga tidak menjadi opini negatif, tuturnya. Benar. Ya, apapun itu kan bisa dijelaskan, kecuali memang ada hal-hal yang memang tidak boleh dijelaskan, misalnya mungkin menyangkut intelijen dan lain sebagainya. Kalau anggaran kan nggak apa-apa gitu ya.
Keempat proyek itu, tambah Indra, adanya tender proyek peralatan pengamanan kantor pada ruang publik sebesar 250 miliar tahun anggaran 2024. Ini ada lagi yang baru ya, peralatan pengamanan kantor pada ruang publik. Pengadaan laboratorium digital forensik, integrated digital forensic management system for investigation tahun 2024 dengan pagu anggaran 300 miliar. Proyek barang berupa keamanan informasi dengan peralatan kontra penyadapan radio frekuensi tahun 2024 sebesar 200 miliar. Terakhir, pengadaan peralatan keamanan dan investigasi digital untuk pengamanan dan analisis forensik sebesar 199,6 miliar. Jika ditotal, proyek-proyek tersebut nilainya mencapai 1 triliun, pungkas Indra. Oke. Nah, di berita lainnya, petugas PPK sembunyi saat dikonfirmasi dugaan proyek fiktif di Badiklat Kejaksaan RI. Ini Selasa, kemarin November ya. Foto Jaksa Sunarso, Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Badiklat Kejaksaan RI. Ada yang janggal dengan sikap Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Badiklat Kejaksaan RI, Jaksa Sunarso. Diketahui, Jaksa Sunarso merupakan pejabat pembuat komitmen PPK dalam pengadaan peralatan keamanan dan investigasi digital untuk pengamanan dan analisis forensik sebesar 199,6 miliar yang terindikasi fiktif tersebut. Pasalnya, Jaksa Sunarso langsung menghindar ketika matafakta.com berusaha meminta keterangan atau penjelasan mengenai siapa pelaksana teknis proyek pekerjaan yang kini tengah menjadi sorotan publik tersebut. Oke. Pelaksana teknisnya banyak, ucap Jaksa Sunarso, sembari berusaha menghindar dan bersembunyi di matafakta.com saat ditemui di lorong menuju gedung utama Badiklat RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis 14 November 2024 lalu. Padahal 2 hari sebelumnya, pada Selasa 12 November 2024, pria kelahiran 19 November 1976 itu dengan gagahnya menjelaskan ihwal proyek yang konon diragukan keberadaan perkakas seharga ratusan miliar tersebut sudah rampung dikerjakan pada September 2024, kata Jaksa Sunarso saat ditemui di ruang kerjanya Selasa 12 November 2024 lalu. Dan seterusnya ya, panjang di pemberitaannya ya. Pasca pemberitaan ini menguak, tiba-tiba Syahroni, anggota DPR, mendatangi Kejaksaan Agung di Kompas TV terkait terkait ini kayaknya gitu ya. Alat intelijen negara ya. Nah, di balik putusan pra-peradilan ada pemberitaan yang di take down. Nah, jadi publik mencurigakan, dan sementara itu Tom Lembong tetap menjadi tersangka. Nah, kuasa hukum saya tak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Nah, di situ di thumbnailnya tanda kutip bukti hakim palsu. Bukti hakim dari Kejaksaan Agung itu diduga palsu ya. Saya tak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Nah, sementara itu sahabat Hendris, itu Tempo itu sempat bongkar maklar kasus gitu ya, yang terjadi di Ronald Tanur gitu ya. Nah, apakah di kasus Pak Tom Lembong ini juga ada maklar kasusnya hakim? Nah, itu kan banyak spekulasi yang muncul di tengah-tengah masyarakat ya. Apalagi putusan ini terkesan dipaksakan oleh hakim gitu ya. Jadi dari awal sudah janggal kasus Tom Lembong ini ditersangkakan. Apakah karena orasi Pak Tom Lembong beberapa waktu yang lalu ya, sehingga Pak Tom Lembong ini ditangkap ya, karena Tom Lembong di media kan cuap-cuap gitu ya, termasuk di orasinya waktu beberapa waktu yang lalu. Apakah karena orasi ini juga Pak Tom Lembong ditangkap? Oke, nanti kita cuplik videonya di sini ya, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Ibu Bapak. Terima kasih
kasih dari lubuk hati saya yang sedalam-dalamnya kehadiran Anda semua pada momen yang historis, momen yang kritis. Saya di sini saat ini berdiri di sini mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri sendiri mewakili 01. Saya tidak berdiri mewakili 02. Saya tidak berdiri sendiri mewakili 03. Tapi sudah dapat titipan dari istri dan anak saya ikut mewakili keluarga istri anak saya. Kenapa Ibu Bapak, teman-teman? Karena saya dan kita semua bisa berdiri di sini hari ini karena almarhum ayah saya, almarhum paman saya, almarhum bapaknya ibu, ibunya bapak, ibunya ibu, orang tua kita semua berdiri di tempat yang sama pada saat yang sama 79 tahun yang lalu, dan di momen-momen kritis di mana Republik kita dipertaruhkan. Jadi Ibu Bapak, ini momen yang historis, ini momen yang kritis. Kita di sebuah persimpangan, ya, negara kita di sebuah persimpangan, dan kita saat ini lagi menentukan masa depan, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak, cucu, dan generasi-generasi berikut. Tidak terlupakan juga alam dengan keindahannya, kekayaannya. Nah, oke, itu Sahabat Henry pemberitaan kelanjutan dari berita sebelumnya mengenai dugaan proyek fiktif di Kejagung nyaris 1 triliun. Itu pemberitaan media online itu ada yang di take down. Nah, ini ada apa? Tentu menjadi pertanyaan publik ya guys ya. Oke, itu saja video kali ini Sahabat Henry. Jikalau kalian senang dengan pemberitaan informasi yang didapatkan dari channel YouTube Henry Media ini, jangan lupa support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial Sahabat Henry semua. Itu saja video kali ini. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.